semuanya, welcome back to Podcast, seri spesial dari POV BK. Semua cerita punya sudut pandang. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental, sampai isu-isu yang lagi hangat. Semuanya dari perspektif yang dekat dengan kamu. Bareng aku, Arum, yang bakal nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, cari posisi ternyaman kamu dan mari kita mulai ngobrol dengan bintang tamu keren hari ini. Halo, selamat datang. Selamat datang, terima kasih Kak. Selamat datang dengan salah satu mahasiswa kebanggaan Universitas Negeri Malang, yaitu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Halo Kak Vito. Halo Kak Arum. Iya, benar sekali. Seneng banget. Selamat datang di Podcast. Seneng banget bisa bertemu dengan Kak Vito hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya. Ini saya atau aku ya? Senyamannya aja. Kabarku baik saja. Alhamdulillah. Senang banget bisa diundang. Kemarin sempat dihubungi untuk mengisi podcast di punyanya BK. Ya. Ini adalah hal baru buat saya bisa berkunjung nih ke gedung BK nih. Jadi excited banget. Kalau Kak Arum gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oke, nah Kak Vito, akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja sih? Kesibukannya alhamdulillah ya perlu disyukuri. Alhamdulillah. Lumayan ini sih ada jadwal-jadwalnya. Padat nih. Alhamdulillah kemarin keterima PKM pendanaan. Luar biasa. Skema pengabdian kepada masyarakat. Jadi saat ini lagi fokus buat mempersiapkan itu. Terus juga tergabung dalam tim penelitian dan pengabdian dosen yang kemarin juga sempat kita melakukan pengabdian di Ngawi dan di Solo. Ngawi dan Solo berarti habis dari luar kota ya Kak? Iya, langsung hari ini ke sini. Langsung ke sini ke podcast, luar biasa sekali. Adakah lagi Kak kesibukan selain itu? Kesibukannya selain itu saya yang mewakili teman-teman angkatan 24 itu ada KKN nih Kak. KKN. Di Mojorejo Batu. Jadi memang ada PKM, terus ada KKN, terus ada di Sambi juga ada tim penelitian dan pengabdian dosen gitu. Jadi memang lagi mengatur ini biar nggak bentrok gitu sih. Oke, luar biasa padat sekali ya Kak Vito. Kak Vito KKN-nya tadi ikut yang reguler atau yang tematik nih? Ikut yang tematik Kak kebetulan. Jadi yang memang satu kelompok itu sama-sama dari Kesmas semua. Oke, ya padat banget ya kalau kita lihat jadwalnya tadi. PKM, lolos pendanaan di skim pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga ada penelitian dan pengabdian dosen. Selain itu ada KKN. Wah, nggak kebayang nih sebanyak apa to-do list-nya setiap hari nih Kak Vito. Tapi sejauh ini aman-aman aja Kak? Aman dong Kak, yang penting kita harus tahu kapan harus istirahat, kapan harus bekerja kembali. Yang penting tetap bisa menjaga kesejahteraan diri lah istilahnya. Oke, nah kan tadi jadwalnya padat banget nih Kak, denger-dengar. Ada nggak sih cara dari Kak Vito sendiri kalau udah capek gitu buat recharge energinya? Atau ada cara-cara tertentu biar nggak burn out? Gimana nih Kak? Oke, menurut aku yang pasti kalau aku mewakili semester 4 ya, kita lagi di pertengahan itu yang mana lagi ini ya banyak hal yang harus dilakukan yang datang bersamaan. Yang jelas saya mengakui kalau kita tuh lagi di fase kadang-kadang capek banget bahkan sampai burn out gitu ya. Dan menurut saya itu oke, maksudnya itu nggak apa-apa karena kan ya kita sebagai manusia punya capek. Iya, benar. Nah kalau dari aku sendiri gimana sih caranya ya aku itu membuat to-do list dulu. Kita susun apa sih kegiatan kita ini hari ini apa, terus kita cari kira-kira senggangnya di mana, dan di waktu senggang itu kita harus benar-benar stop dari pekerjaan kita karena kan ada waktunya kita fokus, ada waktunya istirahat dong Kak. Jadi di istirahat itu aku biasanya ya dengerin musik, terus juga nonton konten hiburan. Terus juga yang paling penting adalah jangan lupa makan.
gitu ya. Bener. Makan yang enak. Makan yang enak, yang Iya. teratur juga, Betul. dan tentunya yang sehat. Sehat. Benar. Jadi cara Kak Vito recharge energi di sela-sela kesibukan itu tadi, kalau ada waktu luang, Kak Vito sempetin untuk dengerin musik, Betul. nonton, dan juga mungkin self reward, Self-reward, makan betul. makanan yang enak gitu ya. Apalagi ketemu sama teman-teman juga itu bisa recharge gitu lah energi kita gitu sih. Oke, dan itu bisa menghilangkan burnout yang di sela-sela jadwal padat Betul itu banget. tadi ya, Kak. Nah, Kak Vito, ngomong-ngomong tentang coping yang udah dilakukan tadi nih, cara recharge energi. Nggak semua remaja gitu ya, seumuran kita atau mahasiswa, itu punya atau bisa buat strategi yang bagus ketika mereka pengen recharge energi. Atau ketika mereka lagi stres, lagi burnout. Nggak tentu semuanya itu bisa untuk melakukan hal positif seperti Kak Vito ini tadi gitu kan. Apalagi tentang remaja-remaja yang udah terjerumus nih ke obat-obatan yang terlarang gitu kan. Mereka melampiaskan atau mengalihkan kekesalannya, capeknya itu tadi ke narkotika atau narkoba misalnya. Itu kan sayang sekali ya Kak Vito. Benar banget nih, Kak. Itu kan hal yang tidak patut ditiru, bahkan dilarang seperti itu. Nah, gimana sih tanggapan Kak Vito sebagai mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat memandang Gen Z yang berperilaku seperti itu tadi? Oke, agak diulas dikit ya, dimana kita itu kalau capek, stres, burnout itu kan cari apa sih yang sekiranya kita bisa lakukan buat melepaskan stres kita gitu ya. Dan sayangnya itu belum semua orang, apalagi konteksnya Gen Z ini yang Iya. tahu coping yang positif. Benar. Karena coping itu kan bisa jadi dia negatif, bisa jadi yang positif. Dan seperti yang disinggung tadi, salah satu coping negatifnya itu ada banyak ya Gen Z yang terjerumus dalam coping negatif berupa obat-obat berbahaya atau bahasanya adalah narkoba. Kalau menurutku faktor risiko ya Kak ya tadi. Tadi gimana sih Oh, pandangannya. pandangan? Oke. Iya. Menurutku sebenarnya untuk pencarian copingnya itu sudah bagus, dimana kan kita harus punya coping mekanisme ya masing-masing gitu kan. Cuman memang harus diseleksi nih yang positif mana, yang negatif mana. Jadi menurut aku perlu untuk diarahkan kembali nih buat Gen Z yang masih susah untuk melepaskan dari apa ya istilahnya kayak area yang negatif seperti narkoba itu tadi gitu sih Kak. Oke, apalagi kalau misalnya udah sekali, jangankan terjerumus, nyoba aja itu pasti udah kayak ketagihan Iya, gitu betul. ya. Karena kan narkoba itu juga bisa bikin kecanduan ya, kayak betul. banyak zat adiktifnya gitu. Benar sekali. Jadi teman-teman selagi bisa untuk menemukan coping yang lebih positif, apalagi untuk hal-hal yang misalnya itu terlarang gitu ya. Kalau udah jelas-jelas dilarang ya jangan dilakukan. Iya, betul. Karena banyak coping positif lainnya ya Kak, misal melakukan hobi gitu kan. Olahraga, Bener banget. journaling, tergantung teman-teman ini cocoknya yang mana nih gitu. Bener banget. Nah, selain dari apa yang kita bahas itu tadi, kalau misalnya udah terjerumus gitu ya, kalau misalnya sebelum terjerumus ke situ, misalnya kayak ada kepengen-pengen aja nih nyoba gitu, sebenarnya menurut Kak Vito apa sih faktor resiko terbesar yang bisa bikin mahasiswa itu akhirnya terjerumus gitu ke narkoba? Oke. Menurut saya itu yang jelas nggak mungkin langsung terjerumus ya. Karena yang tadi bisa jadi coba-coba dulu, loh kok enak gitu. Oh iya benar. Iya benar. Dilanjutkan. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan konteksnya Gen Z ini bisa dia berani untuk mencoba gitu loh Kak, sampai akhirnya terjerumus. Yang pertama menurut saya itu saya pernah dengar tentang social learning theory. Oh, oke. Seperti segitiga yang mempengaruhi perilaku seseorang. Yang pertama dari perilaku itu sendiri, terus yang kedua dari person atau orang itu sendiri, faktor internal yang ada di dalamnya. Kemudian ada dari environment atau lingkungan. Nah, menurut saya faktor yang paling berpengaruh itu di lingkungan ini Kak. Dimana kan Gen Z ini, misal manusia dalam konteks Gen Z ini kan lingkungannya beda-beda. Ada si A yang lingkungannya mungkin positif, dikelilingi orang-orang yang mendukung. Namun kita nggak bisa menyalahkan si B ini karena dia kan di lingkungan yang mungkin negatif, dalam arti kurang positif lah. Iya. Misal dari keluarganya yang kurang kasih sayang, kemudian
sehingga keluarga sih yang paling dekat ya dengan kita. Jadi misal keluarganya apa ya istilahnya orang nyebutnya itu broken home gitu. Jadi kan dia kurang kasih sayang. Bener. Terus juga misal dari pertemanannya, akhirnya dia cari yang pertemanan yang belum tentu positif. Misal dari teman-temannya yang sama-sama kebetulan kurang baik gitu ya. Jadi selain dari faktor keluarga, dari teman, sehingga lingkungan ini sangat berpengaruh, lingkungan sosial yang mengelilingi Gen Z ini kok dia bisa beresiko terjerumus ke narkoba itu sih Kak. Jadi dia ikut apa yang ada gitu ya, Ya, betul. apa yang ada di sekitarnya, kemudian dia juga ikut terpengaruh juga. Terus juga ada 4 tahapan. Yang pertama dia attention, jadi dia memperhatikan perilaku orang di sekitarnya itu tadi di lingkungan sosial. Terus yang kedua dia mulai retention, jadi dia mulai menerapkan perilaku Apa yang itu diperhatiin itu tadi ya. kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga dia reproduction, dia memproduksi ulang bahasa istilahnya ya Melakukan kembali apa yang udah dia amati meniru tadi. lah istilahnya, Oh, meniru dari apa yang sudah dia attentionkan. Kemudian sampai akhirnya ke motivation itu, apakah dia dapat feedback positif atau negatif dari lingkungannya. Misal dapat feedbacknya positif, ya dia bakal terus melakukan, apalagi lingkungannya yang sama-sama seperti itu. Makanya perlu adanya arahan gitu dari Gen Z, apalagi kan banyak yang remaja masih fase-fase lanjut ya Kak. Iya. Penting banget sih. Benar. Nah tadi kan selain dari tahap-tahapan itu, kalau misalnya kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya nggak kerasa banget gitu. Kalau misalnya ada tahap-tahapan itu, tahu-tahu udah sampai ke motivation aja gitu ya kayak nggak kerasa banget gitu teman-teman. Apalagi kalau udah terbiasa melakukan hal yang bikin kecanduan itu tadi, salah satunya narkoba. Nah, Kak Vito, menurut Kak Vito sendiri nih, gimana pandangan Kak Vito terkait Gen Z yang malah menjadikan narkoba ini sebagai coping mekanismenya dia? Daripada hal-hal yang positif itu tadi, untuk mungkin mereka lagi ini ya mentalnya lagi terganggu, lagi down atau lagi ada masalah gitu. Oke. Mungkin agak sama yang seperti tadi ya, yang mana masih harus diintervensi lah dari mungkin dari pihak-pihak yang terkait, kayak dari misal Gen Z ini kan kebanyakan ada yang kuliah ya Kak ya, ya dari pihak kampusnya mungkin yang bisa memberikan solusinya. Kalau menurut aku bisa melalui dukungan psikososial itu, kayak kan banyak yang mengalami masalah mental. Makanya ya dari kampus bisa melakukan solusi yang mendukung dan melakukan pendampingan gitu kepada mahasiswa yang beresiko terjerumus kepada narkoba, apalagi kan faktor kesehatan mental itu penting banget ya. Gimana dia kalau nggak segera dipegang itu bisa kemana-mana. Makanya dari sekarang itu harus didampingi, misal ada layanan konseling seperti itu harus perlu digalakkan lagi sih. Daripada kondisinya nanti malah lebih parah gitu ya kan Kak. Selain itu juga penting banget gak sih Kak buat teman sebaya nih. Betul. Bisa biasanya. Bener, biasanya kita ngapa-ngapain nih yang tahu juga teman kita gitu. Betul, bestinya lah. Bener. Jadi sebagai kita sesama bestie nih kita juga harus aware dengan teman kita di sekitar. Jangan sampai dia malah melakukan coping mechanism yang buruk. Bener banget. Oke. Nah, di era digital ini Kak, sekarang kan apa-apa udah scroll, apa-apa udah teknologi gitu kan. Ada nggak sih Kak kira-kira penyebaran zat adiktif seperti narkoba ini yang perlu diwaspadai oleh mahasiswa gitu? Oke. Menurut saya itu dulu itu kalau pengedaran narkoba itu kan harus ketemu langsung ya Kak. Kayak kita janjian di mana COD lah ya. COD lewat telepon gitu. Dan itu sebenarnya sudah risikonya sudah besar karena kan kita nggak tahu si orang ini apakah diketahui oleh orang lain, sehingga nggak bisa yang melarang atau mengingatkan. Apalagi konteksnya Gen Z kan, masih banyak yang remaja. Tetapi semakin kesini itu semakin parah banget loh Kak. Karena kan ya kita ada medsos. Bener. Kita ada medsos itu juga banyak banget. Ada yang Instagram, Telegram, X, kemudian TikTok, WhatsApp bahkan yang sering digunakan. Threads juga ada. Threads juga, yang mana
semua ini punya fitur chat loh. Oh, Semua iya, punya benar. fitur chat. Facebook Kak, jangan lupa Facebook juga. Jadi banyak sekali medsos-medsos yang bisa berpeluang untuk mengedarkan si narkoba ini. Seperti kita nggak harus ketemu loh Kak sama si yang saya berperan sebagai si A berperan sebagai pembeli. Nah, tapi dia nggak mau ketahuan karena ketemu sama orang si B Oh, si iya, pengedarnya ini, betul. maka mereka bersepakat untuk COD dalam arti diam-diam. Gimana tuh? Misal si B ini selaku penjual atau pengedar itu menaruh si narkobanya ini misal di bawah batu, di bawah batu di tanah gitu ya. Nah si B ini bisa loh ngasih tahu si A, ini ya tadi aku taruh di bawah batu gitu. Jadi si A bisa tahu, nggak usah bertatap muka dengan si B sehingga biar nggak mencurigakan gitu kan. Oke. Nah bisa aja si A ini dia diam-diam ke tempat ini dengan tidak kelihatan mau ngapain, tiba-tiba dia mengambil barang COD-nya itu melalui barang yang tersembunyi itu tadi, sehingga sekarang itu nggak harus ketemu, jadi bisa aja lewat tempel bisa tempel-tempelan juga. Iya. Itu pernah lihat juga, bisa disembunyikan di mana saja sehingga aksesnya itu semakin gampang, apalagi pembayaran juga semakin gampang Kak. Iya, Kayak kita transaksi bisa nggak harus kris, fisik gitu ya ya. bisa e-wallet, m-banking, maksudnya bayar pun nggak harus cash di depan Iya, orangnya. Jadi benar. bayar dulu, si pengedarnya ini mungkin ngasih di tempat mana, terus ditinggal, si A ini tinggal ngambil dan udah langsung jadi gitu aja gitu. Jadi perlu banget, apalagi Gen Z ini didampingi oleh, menurut aku kok keluarga ini penting banget ya Kak. Iya, Karena benar kan banget, benar. rata-rata itu karena kasusnya itu mereka kayak kurang kasih sayang, kayak benar. keluarganya kurang peduli, sehingga mereka tuh bingung gitu, sehingga ya nggak ada yang ngarahin dan seenaknya ngapain. Bener banget. Rumah itu kan gimana awalnya kita untuk mulai ke dunia luar gitu. Jadi kalau dari awalnya aja udah nggak aman, pasti kan keluarnya nanti juga takutnya nggak aman gitu ya Itu Kak. tadi Kak. Apalagi transaksi-transaksi itu tadi udah ke tempat-tempat tersembunyi, makin tersembunyi lagi dengan di era Iya, teknologi makanya ini. itu. Makanya bahaya banget sih, semakin Iya, kesini harus bener. lebih aware lagi. Oke, jadi mahasiswa nih Gen Z seperti kita ini harus lebih waspada dimanapun dan kapanpun, karena kita kadang kurang peka gitu ya, kadang bodoh amat gitu sama sekitar, alah udahlah bukan urusan kita gitu, tapi penting untuk kita waspada dan aware dengan lingkungan sekitar, bener nggak Kak Vito? Nah, bener banget. Oke Kak Vito, di berbagai teori perilaku juga, kesehatan dan adiksi. Oh, ini di teori perilaku kesehatan dan adiksi. Itu seseorang tuh biasanya nggak langsung jadi pecandu dalam satu waktu. Ada kan tahap-tahap atau proses-proses yang dilaluinya. Nah, menurut Kak Vito sendiri, gimana sih tahapan atau fase yang umumnya dilalui seseorang? Mulai dari mungkin rasa penasaran, terus ikut-ikutan coba, akhirnya kecanduan gitu. Gimana aja sih, Kak? Oke, kayaknya ini nyambung sama yang teori yang tadi ya Kak. Iya, ya, Dimana ada benar. 4 tahapan itu tadi. Ya mungkin yang pertama itu adalah dia mulai itu tadi Memperhatikan karena, dulu gitu kan. attention-nya. Kok dia ada rasa tertarik nih buat mencoba gitu, sehingga dia mulai retention, mulai memprosesnya kayak gimana sih ini mungkin kok bisa dilakukan, itu dia mulai mencari-cari, kemudian akhirnya dia bisa reproduction, dalam arti mengadopsi atau meniru apa yang sudah dia amati untuk dilakukan. Apalagi misal yang diamatinya adalah teman dekatnya gitu. Apalagi kan Bener. lebih gampang ya, Iya. ajarin dong ini gimana, caranya gimana gitu. Itu tambah bisa mempercepat lagi gimana seorang itu bisa sampai terjerumus. Sampai akhirnya dia bisa, itu tadi sih Kak, benar-benar terjerumus, kecanduan, terus susah buat sembuh istilahnya gitu. Karena udah ya terlanjur Iya. kecanduan itu tadi kan gitu. Meskipun kita bukan kita Gen Z, meskipun nggak mengonsumsi gitu ya, sebagai pengedar pun dilarang banget ya Kak ya. Betul, karena ini kalau di luar negeri mungkin legal ya, boleh ya. Tapi kan di Indonesia ini diilegalkan. Ada hukum yang berlaku juga. Karena kan banyak disalahgunakan seperti itu. Karena pada dasarnya narkotika atau narkoba ini digunakan untuk keperluan medis Kak. Tapi ya setiap negara kan punya budaya masing-masing, Iya, punya aturan betul. masing-masing. Jadi di Indonesia ini untuk mencegah hal tersebut, makanya harus diilegalkan agar tidak
merambah kemana-mana. Apalagi dengan ilegal aja udah banyak nih kasus yang berakibat kepada merugikan. Apalagi kalau dilegalkan ini kan tambah hancur lagi ya. Maksudnya gimana generasi muda kita kalau dilegalkan seperti itu gitu. Jadi Betul banget. memang sangat dilarang ya teman-teman. Apalagi kalau udah disalahgunakan nggak sesuai dengan porsinya gitu kan. Betul. Itu kan ada manfaatnya tersendiri teman-teman. Jadi bukan untuk coping lah, bukan untuk kesenangan sesaat lah. Jadi kita harus benar-benar tahu manfaat sebenarnya dari setiap barang itu tadi. Nah, kalau dalam ilmu kesehatan masyarakat nih Kak Vito, kan ada yang namanya konsep promotif dan preventif. Betul. Nah, menurut Kak Vito sendiri, langkah pencegahan seperti apa sih yang kiranya efektif di lingkungan kampus? Oke, yang selama ini yang saya pelajari ya Kak, itu saya tahu tentang teori health belief model atau model kepercayaan kesehatan. Jadi di mana jadi teori ini mengungkap bahwa kenapa sih seseorang ini mau melakukan tindakan positif kesehatan untuk bisa tindakan perilaku kesehatan yang baik, dalam arti perilaku sehat lah istilahnya. Nah, makanya ada 6 faktor yang mempengaruhi kenapa kok orang itu mau untuk melakukan perilaku sehat yang mana kita gunakan untuk tindakan preventif itu. Gitu. Jadi berdasarkan hal tersebut, yang pertama itu ada namanya perceived of susceptibility. Jadi kayak tingkat kerentanan sebuah penyakit. Misal dalam konteks narkoba itu kan sangat rentan sekali, Iya, sehingga rentan sekali. Kita bisa gunakan ini untuk mempromotifkan loh, untuk mempreventifkan bahwa ternyata narkoba ini sangat resikonya besar sekali gitu. Terus yang kedua ada perceived of severity atau persepsi untuk tingkat keparahan. Nah, apalagi dengan setelah dilakukannya edukasi tentang susceptibility tadi atau keparahannya, maka sebelum keparahan itu ada susceptibility atau tingkat ininya kayak tadi bahayanya. Nah, yang ini severity ini lebih spesifik Kak gitu. Kenapa agak bingung jelasnya? Agak spesifik, kayak misal ternyata narkoba ini bisa menyebabkan kecanduan. Nah, dari kecanduan itu bisa lanjut kepada kerusakan fisik seperti kerusakan area jantung, organ tubuh dan lain-lain. Maka terus dilanjutkan dengan sampai kepada yang fatal, yaitu kematian. Maka di sini kita gunakan untuk lagi-lagi mempromotifkan. Ternyata setelah kita promotifkan, kan si orang yang menerima edukasi ini jadi semakin terbuka ya. Oh ternyata oh bahaya banget ya itu ternyata narkoba itu sih. Terus yang ketiga ada perceive of barriers, di mana di sini lebih kepada kita solusinya apa. Setelah kita edukasi bahayanya, kita masuk kepada solusinya. Nah, perceive of benefits, manfaat-manfaat yang bisa dilakukan atau solusinya, maka bisa dengan itu tadi, karena narkoba ini sebenarnya cukup sulit ya untuk disembuhkan, maka untuk dicegah dalam konteks biar nggak mencoba-coba itu ya kita harus punya lingkungan yang positif, terus juga punya pertemanan yang positif itu tadi, terus juga punya maaf ya kalau agak nying, keluarga yang kalau bisa harus positif lah, suportif juga, suportif, karena kita nggak bisa request keluarga kita itu seperti apa ya, jadi mohon maaf. Terus makanya itu mungkin kita harus cari pertemanan positif teman-teman. Terus juga kalau kita ngerasa capek, burnout, stres, itu kita jangan diam aja. Kita ada loh layanan di kampus, misal teman-teman mahasiswa atau di sekolah ada BK juga. Itu teman-teman bisa loh cari bantuan daripada teman-teman secara memutuskan sendiri untuk aduh aku stres, aku mau nyoba ini karena aku tadi lihat misal dia dapat ini ya yaitu tadi attention, mengamati dari sekitar kok kayak gitu, aku mau nyoba gitu. Nah, di sini kita edukasi nih manfaat atau solusi-solusinya seperti itu tadi, layanan konseling, terus juga lingkungan yang positif dan lain-lain. Terus yang keempat ini ada perceive of ini barriers atau hambatan. Nah, tentunya
dalam edukasi kita juga menyampaikan hambatannya apa, biar si ini juga bisa mengantisipasi. Punya gambaran lah ya betul. gitu. Misal ya mungkin hambatannya itu susah ya, nggak langsung yang bisa sembuh gitu. Jadi kita kuatkan bahwa perlu proses untuk bisa jangan sampai terjerumus dalam narkoba itu tadi. Jadi ya lebih ke penguatan aja sih. Benar. Gitu. Terus yang kelima ada self efficacy. Oh, Self efficacy juga. diri. Kayak yakin gitu ya. Yakin kalau aku bisa loh untuk Benar. melakukan perilaku sehat ini. Harus yakin dari diri sendiri dulu ya. Self efficacy sehingga dia bisa mau nih bergerak untuk Betul. apa yang sudah dia dapat dari edukasi itu. Terus yang terakhir, yang keenam itu adalah call to action. Di sini adalah finalnya kita mengajak pada sasaran kita, dalam ini misal Gen Z, yang agar tidak sampai mencoba narkoba, untuk jangan sampai nih teman-teman ikut-ikut ke dalam lingkungan yang bisa menjerumuskan, seperti itu sih. Oke, sangat bermanfaat sekali ya yang disampaikan oleh Kak Vito tadi, apalagi kalau misalnya sudah dengan edukasi yang sangat jelas seperti itu nih. Nah, teman-teman kan pasti kalau misalnya ada yang mau berhenti, udah terbuka tuh pikirannya dan udah tahu nih cara-caranya. Tapi kalau untuk berhenti dari narkoba ini kan ada yang sangat kesulitan, sampai kayak misalnya sakau gitu ya. Nah, seberapa berat sih kondisi ini menurut Kak Vito, dan gimana caranya supaya dari proses berhenti ini tuh nggak sampai balik lagi terjerumus gitu? Oke. Nah, kalau menurut saya Kak, itu kan pasti berat ya. Kayak kita terbiasa melakukan A, tiba-tiba disuruh berhenti, stop. Iya. Jangankan narkoba, coba lihat kita teman kita yang ngerokok. Susah banget kan. Meskipun mereka dikasih permen ini tuh biar kamu nggak ini, tetap susah kan. Ada apa? Bibirku pahit, ini ku pahit. Ada aja alasannya gitu ya. Itu pun sekelas rokok yang ada zat adiktifnya, itu susah. Apalagi ketingkatan yang lebih parah lagi, kayak mungkin ada ganja, ada nikotin, ada ada kokain, dan amfetamin, dan banyak zat yang berbahaya lainnya, itu akan semakin susah. Makanya disinilah peran dari, sebenarnya lebih ke medis sih Kak. Di sini peran medis untuk mendampingi, untuk rehabilitasi. Benar. Karena kan banyak ya, mohon maaf, ada selebritas yang akhirnya dia harus direhabilitasi dan itu nggak langsung sembuh. Bahkan ada yang terjun lagi. Kedua kalinya lagi. Makanya mungkin dari aku lebih ke peran medisnya sih, dimana dan juga pemerintah bisa berkolaborasi untuk menciptakan pendampingan rehabilitasi yang lebih efektif lagi, biar nggak sampai terjerumus. Maksudnya nggak kedua kalinya gitu. Iya benar, karena udah pengen sembuh tapi terjerumus lagi, itu kan sayang banget ya. Meskipun saya akui itu pasti berat banget. Namanya kita untuk berubah, untuk apalagi ke arah positif, itu nggak ada yang gampang. Bahkan hal kecil yang kita harus biasakan itu kan masih harus dipaksakan ya Kak. Betul. Apalagi hal yang memang sudah kecanduan itu gitu. pasti berat banget sih buat teman-teman. Jadi yang bisa kita motivasi teman-teman buat ayo kita pasti bisa untuk berubah nih dari berubah lebih kegiatan lebih positif lagi, seperti itu. Betul banget. Nah Kak Vito tadi kan menyinggung tentang proses rehabilitasi gitu ya, rehabilitasi medis atau psikologis gitu. Nah kalau kita perbincangkan tadi kan narkoba ini jelas ilegal di negara kita gitu ya Kak Vito. Nah kalau misalnya ada berita pun ujung-ujungnya pengedar atau pengonsumsi ini akan dipenjara. Itu kan yang sering banget kita dengar dan kita lihat, bahwa narkoba ujungnya dipenjara. Nah menurut Kak Vito nih, apakah penjara itu efektif atau lebih efektif ya seperti tadi rehabilitasi psikologis, medis, seperti itu? Karena kalau misal pelakunya ini masih remaja, itu kan ada undang-undang yang mengatur bahwa masih harus didampingi, direhabilitasi. Maksudnya tidak harus langsung dipenjara lah. Tapi ketika si pelakunya ini sudah dewasa, itu kan sudah tidak ada toleransi. Menurut saya sudah tidak ada toleransi lagi, karena bisa aja dia pas keluar dari penjara itu bisa kembali lagi. Jadi menurut saya penjara ini masih tergolong belum maksimal lah, karena
kalau lihat di luar negeri itu pelakunya bahkan ada sampai dieksekusi itu. Sehingga kalau dalam konteks yang masih remaja itu kita menurut saya lebih efektif untuk tidak langsung di penjara dulu. Kita karena kan remaja masih labil ya, kita beri penguatan lewat rehabilitasi, kita beri penguatan di situ. Baru kalau misal si pelakunya ini sudah dewasa, eh, usia dewasa itu menurut saya harus lebih digalakkan lagi sih untuk hukumannya, lebih dari penjara bahkan kalau bisa. Oke, biar Ya. menimbulkan efek Iya, jera yang benar-benar jera gitu ya. Karena kalau si yang sedewasa ini kan sudah semakin apa ya, lihai lah istilahnya. Benar-benar. Kalau nggak dibasmi ini akan menyebarkan ke Gen Z, remaja-remaja yang masih labil. Jadi nanti kayak keulang lagi gitu sampai akhirnya dia dewasa gitu. Oke, mungkin itu juga termasuk pesan yang disampaikan dari Kak Vito tadi juga sudah termasuk yang teman-teman harus bijak memilih lingkungan pertemanan yang positif. Selain itu juga untuk mungkin pemangku kebijakan gitu ya. Karena ini barang ilegal, jadi selain dari hanya hukuman penjara, ada efek jera yang lebih dari itu gitu ya, supaya ini benar-benar diberantas, dibasmi gitu, supaya benar-benar berhenti dan tidak terulangi kembali. Nah, dari pesan yang disampaikan Kak Vito tadi, tentu teman-teman juga udah lebih menangkap banyak hal ya, dan gak kerasa juga kita udah ngobrolin banyak hal, sehingga sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Nah, dari Kak Vito nih, selain itu tadi, apakah ada closing statement gitu sedikit mungkin yang disampaikan untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini? Oke, closing statement ya. Kesehatan mental itu sangat penting. Dan ketika kalian merasa mental kalian tidak baik-baik saja, itu juga wajar. Hingga pesan saya, jangan kita harus lebih memperkuat keteguhan hati kita untuk tidak terjerumus kepada hal negatif. Dalam konteks podcast ini adalah kepada narkoba. Oke, semoga yang kita bahas bareng tadi bisa membuka sudut pandang baru buat kamu, sekaligus jadi pengingat bahwa perjalanan mahasiswa akan selalu lebih ringan kalau dijalani bersama. Jangan lupa follow dan share POVBK biar makin banyak teman kita yang dapat insight positif dari sini. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap jaga diri, tetap semangat, dan ingat, setiap cerita punya sudut pandang.